Saudaraku, Allah kita yang penuh anugerah sering memberikan kesempatan kepada umatnya, bahkan yang telah melakukan kesalahan besar. Allah bahkan memberikan kesempatan terakhir yang menakjubkan. Saudaraku, orang Filistin bukan hanya menghina Simson dan membuatkan membelenggu dan memperbudaknya, tetapi juga sering mengejek Simson dan menyuruh Simson untuk menghibur mereka. Saudaraku, suatu waktu raja-raja kita Filistin mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, dan raja serta rakyat Filistin berkumpul di suatu tempat. Mereka meminta Simson dijemput dari penjara untuk melawak. Saudaraku, Simson meminta agar ia dapat bersandar pada tiang penyangga rumah. Ia kemudian berseru kepada Tuhan untuk mengingatnya dan membuatnya kuat sekali itu saja. Tujuannya adalah membalas kepada orang Filistin atas kehilangan kedua matanya. Saudaraku, Tuhan mengabulkan doa Simson yang kemudian memegang dan merobohkan dua tiang penyangga tengah sehingga rumah itu menimpa dia beserta semua raja Filistin. Jumlah orang Filistin yang dibunuhnya saat ia mati sekitar 3.000 orang. Lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Saudaraku, mungkin ada yang berkata bahwa Simson mampu melakukan hal itu karena rambutnya tumbuh. Namun, tentu bukan tumbuh rambut yang memberinya kekuatan, melainkan Allah yang memakai rambutnya sebagai sarana. Saudaraku, permintaan Simson mungkin hanya untuk membalas musuhnya, tetapi Allah tetap mengabulkannya. Salah satu alasan yang mungkin adalah karena Simson tetap beriman kepada Tuhan yang telah meninggalkan dia. Juga percaya Allahnya mampu memberikan kekuatan kepada dia untuk terakhir kalinya, dan ia terbukti benar. Saudaraku, Allah yang Simson kenal adalah Allah yang kita kenal juga. Allah yang masih memberi kesempatan terakhir kepada pahlawan imannya juga akan memberi kesempatan kepada kita, pejuang iman pada masa kini. Berserulah, mintalah kepada Tuhan. Saudaraku, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 3-31 berkata, lalu para raja orang Filistin berkumpul untuk mengadakan persembahan yang benar kepada Dagon, ilah mereka, sambil bersukacita. Mereka berkata, ilah kita menyerahkan Simson, musuh kita, ke dalam tangan kita. Ketika bangsa itu melihat Simson, mereka memuji ilah mereka dan berkata, sudah diserahkan oleh ilah ke dalam tangan kita, musuh dan perusak tanah kita, yang membunuh banyak orang dari kita. Saat dari hati mereka riang gembira, mereka berkata, panggillah Simson, dan biarlah dia menjadi bahan ejekan kita. Mereka memanggil Simson dari dalam penjara, lalu dia melok di hadapan mereka. Mereka menyuruhnya berdiri di antara tiang-tiang. Simson berkata kepada anak yang menuntun tangannya, lepaskanlah aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang yang menyangga gedung ini supaya aku bersandar di sana. Pada saat itu, gedung penuh dan laki-laki dan perempuan dan semua raja orang Filistin ada di sana. Di atas atap rumah ada 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menyaksikan lawakan Simson. Simson berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan kuatkanlah aku hanya sekali ini untuk melakukan satu pembalasan untuk kedua mataku terhadap orang Filistin. Untuk kedua mata. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang tengah yang menyangga kebangunan itu, lalu bertopang pada satu tiang dengan tangan kanannya dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Simson berkata, biarlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Kemudian dia membungkuk sekuat-kuatnya sehingga bangunan itu roboh menimpa ke atas para raja kota dan seluruh orang yang di dalamnya yang mati dibunuh. Pada saat kemudian Simson lebih banyak dari yang dibunuh semasa dia hidup. Kemudian saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya ayahnya datang untuk mengangkat dan bawa mayat Simson, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia menjadi hakim atas Israel selama 20 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.